Halo semuanya, selamat datang di ulasan kita kali ini. Hari ini kita bakal bedah situasi yang jujur aja agak bikin garu-garu kepala. Ini momen di mana hitung-hitungan di atas kertas beda jauh sama realitas di lapangan. Kita lagi ngomongin keputusan harga BBM Pertamina per 1 Mei 2026. Ini kan urusan kantong kita sehari-hari ya, tapi ternyata di balik layar ada tarik ulur ekonomi yang benar-benar luar biasa yang wajib banget kalian tahu. Coba bayangin deh, kalian nonton berita, lihat harga minyak dunia lagi terbang, nilai tukar rupiah juga lagi ngos-ngosan, dan secara logika, kita pasti udah siap-siap dompet bakal jebol waktu isi bensin. Matematika dasarnya, ya pasti harga naik dong. Tapi pas tanggal 1 Mei datang, kejadiannya malah kebalikannya. Angka di dispenser SPBU tuh nggak gerak sama sekali, stabil banget. Nah loh, kok bisa gitu? Oke, kita masuk ke bagian pertama. Keputusan harga BBM per Mei 2026. Mari kita lihat angka-angkanya. Yuk kita bongkar bareng-bareng angka pasti yang bikin napas lega para pengendara saat ini. Kita mulai dari yang paling banyak dipakai orang-orang nih, Pertalite. Sesuai pengumuman resmi, harga Pertalite ini masih anteng banget di angka Rp10.000 per liternya. Beneran nggak ada perubahan sama sekali. Ini tuh ibaratnya jangkar utama buat mobilitas jutaan orang tiap harinya kan? Terus gimana buat yang butuh solar bersubsidi? Angkutan umum, truk logistik, atau industri? Sama aja, harganya juga benar-benar dikunci di angka Rp6.800 per liter. Ini penting banget sih, soalnya kalau solar naik, ya siap-siap aja harga sembako bakal ikut-ikutan terbang. Nah, yang lumayan bikin kaget, bahkan buat BBM non-subsidi kayak Pertamax, harganya masih duduk manis di level Rp12.300 per liter. Iya, Pertamina milih buat nahan harga ini, padahal di luar sana lagi ada badai kenaikan harga global loh. Lanjut ya, gimana ceritanya buat kelas premium? Kalau kita cek di daftar harga per 1 Mei, Pertamax Turbo itu masih nangkring di Rp19.400, Dex Lite di Rp23.600, dan Pertamina Dex di Rp23.900. Pada dasarnya, harga-harga premium ini kayak dibekuin aja gitu, ngikutin harga terakhir di pertengahan April 2026. Semuanya benar-benar stabil. Sekarang kita geser ke bagian kedua, lonjakan harga minyak dunia. Disinilah ceritanya mulai agak bikin penasaran. Kalau harga di pom bensin kita anteng-anteng aja, sebenarnya apa sih yang lagi terjadi di luar sana? Harga domestik kita ini jujur aja kayak lagi ngelawan gravitasi ekonomi. Gini, pemerintah kita itu kan punya aturan main yang lumayan ketat ya. Berdasarkan Kepmen ESDM nomor 19 tahun 2019, nentuin harga BBM itu ada rumus bakunya. Mereka pakai dua patokan utama. Pertama, rata-rata harga minyak dunia dari Mean of Plate Singapore alias MOPS. Kedua, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Jadi secara hukum nih, harga bensin di tempat kita itu harusnya selalu ngikutin harga global dan kekuatan mata uang kita. Tapi coba diperhatiin lompatan gila-gilaan dari harga rata-rata minyak mentah ini. Kalau kita bandingin rata-rata 2 bulan, minyak Brent itu meroket dari $85,20 langsung terbang ngejebol batas psikologis $100. Tepatnya di $100,69 per barel. Ini tuh bukan kenaikan yang receh ya. Ini benar-benar lonjakan tajam yang udah pasti masuk ke hitung-hitungan rumus tadi. Dan nggak cuma Brent aja, indikator lain juga ngomong hal yang sama. Minyak WTI di periode yang sama tuh kenaikannya malah lebih curam lagi. Dari $78,35 jadi $94,19 per barel. Ini bukti nyata kalau lagi ada tren kenaikan global yang lumayan parah. Di kondisi normal sih, angka segini udah pasti bikin kita sebagai konsumen menjerit. Terus kalau kita gabungin semua kepingan puzzle ini ya, di satu sisi harga minyak global lagi melesat naik. Di sisi lain, rupiah kita lagi agak lemes ngadepin dolar AS. Nah, dengan volume impor minyak kita yang gede banget, kombinasi dua hal ini tuh ibarat resep sempurna buat bikin biaya impor membengkak tajam. Secara matematik, peluang harga buat naik, bahkan buat BBM non-subsidi sekalipun per 1 Mei, itu hitungannya udah hampir pasti. Tapi, disinilah anehnya. Bukti ekonomi udah jelas, beban impor bengkak. Rumus ESDM juga udah ngasih sinyal merah buat naik. Tapi pas kalian datang ke pom bensin, tetep nggak ada yang berubah. Jadi pertanyaan gedenya di ulasan kita kali ini adalah, kenapa harganya nggak naik? Mari kita kupas di bagian ketiga, alasan pemerintah menahan harga. Dan disinilah kita nemuin jawaban dari teka-tekinya. Ternyata keputusan pertanggal 1 Mei itu ngebuktiin kalau hitung-hitungan di meja pemerintah itu nggak murni cuma soal matematika atau cuan. Mereka sangat mempertimbangkan lanskap sosial di masyarakat. Intinya, pemerintah milih buat pasang badan dan nyerap kerugian finansialnya. Ada 3 alasan krusial nih. Pertama, buat jaga stabilitas secara keseluruhan.
Kedua, buat ngelindungin daya beli kita semua biar nggak ambiar kena inflasi energi. Dan yang ketiga, pastinya buat meminimalkan dampak sosial dan politik yang bisa aja meledak kalau harga tiba-tiba dinaikin di momen yang kurang pas. Jadi, ini poin penting yang bisa kita ambil ya. Waktu kalian lihat struk bensin hari ini, ingat, kalian tuh nggak lagi ngelihat harga yang murni ditentuin sama mekanisme pasar. Kalian lagi ngelihat realisasi dari pernyataan ini. Pertimbangan pemerintah bukan semata aspek ekonomi dan biaya impor. Yap, harga yang kalian bayar sekarang adalah hasil dari pilihan kebijakan yang emang sengaja dibikin buat jadi perisai pelindung buat kita semua dari kacaunya pasar global. Tapi, kenyataan ini ninggalin satu pertanyaan besar buat kita pikirin bareng-bareng. Yang namanya perisai pasti kan ada batas kekuatannya ya. Kalau harga minyak dunia ini terus-terusan merangkak naik nggak karuan dan rupiah kita masih ngos-ngosan, sampai kapan sih pemerintah punya nafas finansial buat nahan harga dan ngelindungin kita di pom bensin? Ini hal yang benar-benar harus kita pantau terus ke depannya. Makasih udah ngikutin ulasan kali ini, tetap kritis, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.